Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya kita telah menyampaikan pembelajaran tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna-Nya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak yang berbahagia, sebelum pembelajaran dilanjutkan, mari kita sama-sama buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan sampai pada tujuan. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah memahami diturunkannya kitab-kitab suci kepada para rasul sebagai implementasi dari rukun iman. Seperti kalian ketahui bahwa meyakini dan mengimani kitab-kitab suci itu termasuk dari rukun iman. Berarti sebagai seorang muslim kalian semua wajib mempercayainya. Manakala tidak mempercayainya akan merusak keimanan dan keislaman seseorang. Baiklah anak-anak yang berbahagia. Sekarang kitab itu secara bahasa artinya adalah buku atau susunan yang terdiri dari lembaran-lembaran yang sudah tersusun rapi. Itu namanya kitab. Sehingga kalau kitab suci itu dapat didefinisikan sebagai kumpulan firman-firman Tuhan yang sudah dibukukan. Sebab ada lain lagi yang belum dibukukan, namanya suhuf. Kalau suhuf itu masih dalam berbentuk lembaran-lembaran. Ada beberapa nabi yang menerima suhuf seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, seperti dalam Surat Al-A'la Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Suhufu Ibrahim wa Musa." Adapun kitab suci yang wajib diimani itu ada 4. Pertama, kitab Taurat. Kedua, kitab Zabur. Ketiga, kitab Injil. Dan keempat, kitab suci Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di Mesir. Kemudian Taurat itu menggunakan bahasa Ibrani, bahasanya bangsa Israel saat itu. Kemudian kedua, Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Saat itu Nabi Dawud menduduki takhta sebagai raja Bani Israel kurang lebih pada abad 10 sebelum Masehi. Kemudian berikutnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu pada kurang lebih sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil itu berartikan kabar gembira atau kabar selamat atau pelajaran yang membawa kabar gembira. Kemudian berikutnya yang keempat merupakan kitab suci kita semua, yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
sebagai Rasul terakhir dan Nabi terakhir, sehingga Al-Quran juga merupakan kitab suci terakhir buat umat manusia yang sampai hari ini masih ada di tengah-tengah kita, menjadi pedoman hidup kita umat Islam sampai akhir zaman. Al-Quran terdiri dari 30 juz yang di dalamnya terdapat 114 surat. Dari 114 surat itu terdapat 6.666 ayat. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pertama kali ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, tahun pertama kenabian. Kemudian adapun ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 3, turun saat Nabi SAW selesai haji wada. Al-Quran sebagai kitab suci pamungkas yang menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Kemudian keaslian Al-Quran pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman, sampai kiamat kelak. Sebab Al-Quran memang diperuntukkan sebagai pedoman hidup umat manusia sepanjang waktu sejak Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Anak-anak yang berbahagia, secara umum kitab-kitab suci itu mengandung ajaran-ajaran berikut. Pertama, mengandung ajaran tentang keyakinan, tentang keimanan, seperti meyakini tentang adanya Allah, tentang adanya malaikat, akhirat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kitab-kitab suci juga mengandung tentang hukum, aturan-aturan berupa larangan dan perintah untuk umat manusia. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Kemudian kandungan berikutnya yang ketiga adalah tentang akhlak, yaitu tentang apa yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya dilaksanakan. Akhlak ini baik berkaitan dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berkaitan akhlak dengan lingkungan, meliputi tumbuhan, binatang, kemudian yang lain, alam semesta, atau akhlak dengan diri sendiri. Demikian anak-anak yang berbahagia, pembelajaran pada pagi hari ini dapat disimpulkan. Pertama, kita wajib mengimani kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul, yaitu yang wajib diketahui dan wajib diimani ada 4. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab suci merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Sekarang sebagai umat Islam, kita tentu menganggap Al-Quran sebagai pedoman hidup kita semua dalam menjalani kehidupan sampai akhir zaman. Al-Quran keasliannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini.
Semoga kita memperoleh manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akhiri pembelajaran dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.